Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan kembali dalam suatu tema yang dimana pada kesempatan ini kita mencoba membahas perspektifnya Mars tentang perubahan sosial. Jadi bagaimana pandangan Mars melihat perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita mencoba membahas tentang perubahan sosial dalam perspektifnya Mars. Dan perlu kita ketahui bahwa Mars adalah salah satu tokoh yang melihat bagaimana terjadinya suatu perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Dan Mars ini sendiri adalah seorang pemikir sosiolog yang berasal dari Jerman ya. Mars sendiri dipengaruhi oleh salah satu tokoh ya. Dua tokoh sebenarnya. Yang pertama itu dia pengikut Hegel ya. Tapi perlu kita ketahui bahwa Hegel di sini adalah penganut idealisme. Hegel melihat perubahan dari sederhana menuju kepada sesuatu yang lebih sempurna, dan perubahan itu dia bersifat dialektis, atau kita bisa sebut atau bisa kita dengar biasanya idealisme dialektik ya. Jadi suatu yang bersifat dialektis yang kemudian berorientasi pada kesempurnaan. Antitesis melahirkan suatu sintesis ya. Nah, tapi konsep perubahan yang dimana disebutkan oleh Hegel, yang dimana menuju pada suatu kesempurnaan itu, justru itu dia bersifat idealis ya, dan kemudian ditentanglah oleh Mars, dimana dia mengatakan bahwa bukan ya, yang bersifat ide tapi materi ya, adanya materi yang kemudian menjadi stimulasi dalam melakukan suatu perubahan, bukan ide-ide saja. Nah, itu perubahan-perubahan yang dimana menurut dia itu bersumber dari keadaan inilah yang kemudian mempengaruhi kesadaran kita. Nah, bahwa bukan keadaan yang mempengaruhi, bukan kesadaran yang mempengaruhi keadaan, tapi keadaan itulah yang kemudian mempengaruhi kesadaran. Ya, bisa kita lihat dalam materialisme dialektika historis Mars. Nah, dia mengatakan bahwa perubahan itu harus bersifat material. Nah, inilah bisa kita melihat bahwa Mars juga dipengaruhi oleh salah satu tokoh filosof materialis seperti Feuerbach yang melihat perubahan itu ya bersifat materi. Nah, di mana bisa kita melihat dalam masyarakat kapitalis. Masyarakat kapitalis menurut dalam sistem produksi ya, ada yang disebut sebagai bourgeois dan ada yang disebut sebagai proletar. Nah, bourgeois menurut Mars ya adalah pemilik modal dalam masyarakat industri. Dalam sistem produksi, bourgeois ini adalah pemilik modal. Proletar ini adalah istilahnya yang tidak memiliki modal dalam artian finansial, yang dimana tadi kita sebut ekonomi mempengaruhi lini kehidupan ya. Dia tidak memiliki kecukupan ekonomi ya, maksudnya dalam artian kapital. Jadi dia hanya memiliki tenaga, dan tenaga inilah yang kemudian nanti dijual kepada Lord Mars. Nah, karena dalam sistem produksi ini ya, bisa dikatakan banyak teralienasi, terjadi suatu alienasi, teralienasi dari teman pekerja, teralienasi dari kehidupan sosial ya, bahkan bisa dikatakan bahwa kita yang kemudian bekerja keras tapi tidak mendapatkan hasil seperti para pemilik modal ya. Misal kita membuat banyak sepatu dalam satu hari ya, paling dalam 1 bulan kita hanya bisa digaji satu, bukan satu pasang tapi satu sepatu. Itulah yang kemudian dikritik ya, karena adanya sistem kapitalis. Nah, sistem kapitalisme inilah yang kemudian dianggap sebagai sesuatu yang tidak adil. Sistem ekonomi harus dirubah sehingga secara tidak langsung para kaum proletar sadar
bahwa mereka tereksploitasi dalam kehidupan mereka. Eksploitasi inilah yang kemudian menstimulasi mereka untuk melakukan suatu bentuk revolusi atau perlawanan terhadap sistem ekonomi yang menindas, ya, sistem ekonomi kapitalis yang menindas, sehingga terjadi revolusi, dan revolusi ini yang kemudian akan merubah suatu tatanan masyarakat yang menurut Marx menjadi suatu tatanan yang dimana lebih bersifat komunal atau bisa disebut sebagai masyarakat sosialis menurut dia. Nah, kita bisa melihat bagaimana tahapan-tahapan perubahan sosial menurut Marx ya dalam konsep pada buku De Jerman Ideologi. Dia melihat bagaimana tahapan-tahapan itu berubah, mulai dari tahap primitif komunal purba, kemudian masuk pada konsep feodal, kemudian masuk pada masyarakat borjuasi, masuk pada kapitalis, dan terakhir menurut Marx maka kita akan mencapai suatu masyarakat yang disebut sebagai masyarakat sosial. Sosialis dalam artian tidak ada lagi eksploitasi borjuis dan proletar karena tidak adanya kepemilikan pribadi menurut dia. Nah, tahap primitif di sini kita bisa melihat adalah tahap di mana belum ada pembagian kerja. Istilahnya kehidupan itu masih bersifat komunal, ya. Kemudian komunalisme inilah yang istilahnya dibangun dalam masyarakat primitif. Kemudian masuk pada komunal purba. Komunal purba ini sudah mulai ada pembagian kerja, kepemilikan pribadi. Kemudian sampai pada zaman feodal. Feodal ini sudah jelas bahwa ada kepemilikan tanah, ada kepemilikan pribadi, dan ini yang kemudian menjembatani lahirnya suatu menjembatani lahirnya borjuasi dalam sistem produksi kapitalis, masyarakat kapitalis, ekonomi kapitalisme, ya, melahirkan suatu bentuk eksploitasi terhadap sistem produksi, borjuasi dan proletar. Terjadilah suatu dialektika materialis dalam arti yang terjadi benturan antara borjuis dan proletar ini, sehingga melahirkan suatu bentuk masyarakat baru yang dimana menurut Marx itu akan terjadi, ya, itu masyarakat sosialis, ya, seperti itu. Jadi konsep perubahan Marx di sini melihat masyarakat sebagaimana adanya konflik sosial atau istilahnya dialektika yang dimana diserap oleh Hegel, tapi dialektika idealisme Hegel diserap dalam suatu konsep materialisme dialektika historis yang dimana dipengaruhi oleh Feuerbach, seperti itu, sehingga terjadi suatu perubahan. Jadi perspektif Marx melihat perubahan itu simpel saja, melihat adanya suatu konflik sosial antara borjuasi dan proletar, terjadi revolusi besar sehingga melahirkan suatu bentuk masyarakat baru yang berbeda dengan bentuk masyarakat sebelumnya yang disebut sebagai masyarakat kapitalis, kemudian melahirkan suatu bentuk masyarakat sosialis menurut Marx, seperti itu. Ya, jadi seperti itu dia konsep tentang perubahan sosial. Dia melihat suatu perubahan sosial. Ya, jadi kalau misalnya kita menggunakan teori Marx dalam menganalisis fenomena sosial yang terjadi terlepas dari masyarakat industri dalam artian sistem kapitalisme, bisa kita melihat bahwa konflik itu ternyata bisa melahirkan suatu bentuk perubahan sosial. Berkonflik dengan kelompok A dengan kelompok B itu bisa melahirkan suatu bentuk perubahan sosial. Tesis antitesis melahirkan suatu sintesis dalam artian kita pola pikir dialektis, seperti itu.